Ya, akses keluar jadi area krusial di Stadion Kanjuruhan saat tragedi pecah. Salah satunya titik paling mematikan disebut gerbang neraka pintu 13, jalur keluar dari Tribun Selatan. Tragedi Stadion Kanjuruhan menyisakan luka mendalam, tak hanya bagi supporter korban selamat, namun juga bagi keluarga. Muhammad Ihwal Wahyudi salah satunya. Ihwal menjemput dan mengevakuasi sendiri adiknya usai menonton Liga 1. Sabtu malam. Nah untuk ini Mbak, pintu 7 ini adik saya yang semalam kemarin itu keinjek-injek sama teman-teman karena kan keadaan disiram gas air mata, akhirnya panik. Di sini nih? Ya, posisi, di pintu 7 ini, di Mbak. pintu 7. Nah itu waktu Mas nemuin adik, itu kondisi adik gimana Mas? Nah kondisi adik itu sudah, kakinya sudah bengkak gitu Mbak. Ya kayak kawal kawil gitu loh, kayak tulang udah mau putus. Ya gimana lah Mbak ngerasainnya, aduh kasihan. Keadaan adik saya juga nggak bisa berjalan. Kalau kita lihat kondisi pintu yang cuman, ya taruhlah 4 pintu ini ya Mas ya? 4 bagian, itu berarti kebuka cuma setengah gitu ya? Iya, cuma setengah Mbak. Dan yang lewat ribuan orang. Nah, gitu. Coba dibayangkan aja Mbak, gimana di dalam pas sesak nafas, kena gas air mata, sumpel-sumpelan. Adik saya pas keinjek juga, terus ditipani ya. Gak bisa bayangin lah Mbak, alhamdulillah adik saya selamat. Ini ya Mas ya, Iya. dari pintu 7 itu. Nah, tapi berarti nih, Mas Gimana? Ikwan ketika Iya. jemput adik ke sini, itu posisi masih ricuh kah? Masih ricu Mbak. Masih ngelihat orang berjubel berusaha keluar? Masih melihat orang yang mau keluar tapi keadaan pintu dibuka sebelah. Oke. Nah, berarti waktu itu akhirnya gimana Mas proses dari banyaknya orang yang ada di sini, akhirnya Mas bisa ketemu tuh sama adik? Mana? Ya setelah saya ditelepon itu, saya langsung meluncur ke Stadion Kanjuruhan. Nah di situ saya langsung cari adik saya Mbak. Ini kemana. Akhirnya saya langsung ke VIP, lihat ada teman-teman supporter yang tergeletak dan banyak juga Mbak di dalam masih saya melihat mayat-mayat dan saya juga takut Mbak di situ Mbak. Apa adik saya ikut juga, selamat apa enggak? Lah saya tanya ke polisi, gimana Pak? Ada adik saya laki-laki kakinya patah gitu. Sudah dibawa ke rumah sakit. Panggung Mas, coba dilihat di sana. Iya Pak, makasih Pak. Tapi feeling saya itu kayaknya adik saya masih di sini Mbak. Akhirnya saya hubungi, sinyal sudah jelas, adik saya ngirim foto Mbak. Akhirnya saya ada di loket 1 Mas, loket 1 dan 2. Akhirnya dari situ saya ketemu adik saya Mbak. Langsung akhirnya Alhamdulillah. bisa ketemu ya, lega tuh rasanya, Lega Mas, ya. sekali Mbak. Pasca kejadian, basis klub sepak bola kebanggaan warga Malang ini tak henti dikunjungi warga. Rasa haru pecah oleh tak sedikit orang yang hadir ketika melihat lokasi dan memanjatkan doa. Salah satunya di titik rawan pecahnya kerusuhan, pintu 13 Tribun Selatan. Di People dapat Anda lihat memang ini adalah ventilasi yang temboknya sempat pada akhirnya bobol saking banyaknya supporter atau penonton Arema yang berdesak-desakan ingin keluar saat kejadian kericuhan yang terjadi pada Liga 1 kemarin. Mungkin bisa dibayangkan Good People, dari puluhan ribu atau mungkin ribuan yang ingin melewati dinding atau pintu yang mungkin tidak terbuka sama sekali, pada akhirnya mereka tidak kuat untuk menahan pedihnya gas air mata yang saat itu sudah ditembakkan hingga membobol tembok yang ada. Kericuhan yang terjadi menimbulkan banyak kerusakan di sekitar stadion. Di antaranya besi pembatas antrean tiket, rolling door yang jebol, bekas jelaga hitam kebakaran di banyak titik, hingga kerusakan lainnya.
Di sekitar stadion, sisa-sisa kerusuhan masih berserakan. Mulai alas kaki, syal, dan barang-barang pribadi lainnya yang tertinggal. Dukungan dari berbagai pihak terus mengalir, hingga berbagai memorial dari supporter tak sedikit diletakkan di patung singa sebagai bentuk penghormatan. Assalamualaikum. Halo, ya ini. Mas Ade, gimana sekarang nih kondisi kakinya? Alhamdulillah udah agak mendingan, Mbak. Ini berarti patah kemarin di Kanjuruhan ya, Iya. setelah tragedi itu. Boleh ini nggak sih Mas, diceritain kemarin berarti Mas Ade tuh keluar dari pintu 7. gimana tuh Mas kondisinya di pintu 7? Itu dari arah utara niku ada yang turun satu dua, terus yang dari belakang langsung banyak. Terus akhirnya niku kisruh. Pas kisruh niku sambil sama polisi cuma maju mundur doang. Terus akhirnya lama-kelamaan polisinya nembak gas air mata. Tapi nembak gas air matanya nggak ke lapangan, langsung ke tribun. Saya heran niku kok langsung ke tribun, padahal gak ikut-ikutan niku, Mbak. Saya juga langsung panik ke atas niku, panik langsung keluar. Pas keluar niku langsung dorong-dorongan. Tapi tuh kondisi di pintu 7 tuh terbuka atau tertutup Mas? Terbuka setengah pintunya. Jadi kan ada 2 pintu nih. Iya, Itu kebuka dua-duanya atau satu? setengah. Satu pintu? Satu pintu doang. Satu pintu kebukanya cuma setengah. Iya, gak bisa ke atas lagi, Mbak. Di bawah itu sudah full. Terus akhirnya yang di atas itu dorong terus. Akhirnya Dorong jatuh. pingin turun. Iya, pengen keluar juga. Soalnya kan gas air matanya parah banget ya, Mbak. Itu juga mau keluar, terus ya gak bisa dorong. Terus akhirnya di bawah tengah itu jatuh semua. Saya juga jatuh, ketindihan banyak orang. Sempet sesak nafas. Kalau kemarin tuh Mas, kita kan sempat ngelihat mungkin di pintu atau gate yang parah itu kan katanya di gate 10 sampai 14 itu katanya ketutup ya, ketutup rapat. Kalau di gate 7 itu kondisinya gimana Mas, masih bisa dilewatin nggak? Iya, bisa, Mbak. Sebenarnya bisa, tapi gara-gara kebanyakan supporter nih, Mbak. Kan setengahnya aku kan ditutup pintunya. Terus akhirnya pada nyari yang masih dibuka semua. Terus akhirnya di pintu 7 itu rame, kondisi gas air mata parah, terus desek-desekan, dorong-dorongan itu gak nyadar, Mbak. Saya panik, langsung saya minta tolong, gak ada yang nolongin. Terus keluar sendiri nyeret nih, Mbak. Nyeret tuh maksudnya ngesot? Iya, ngesot. Ngesot ke pintu keluar? Iya. Terus minta tolong sama polisi niku, cuma dilihatin doang, sama bilang sabar niku. Nggak ada yang nolongin itu polisi? Nggak ada. Supporter juga cuma ngeliatin doang, sama bilang gak berani, langsung terus ya Allah sampai tugel ngono sikile ngono. Pas sampai patung singa itu juga minta pertolongan polisi. Tapi sama polisinya juga gak direspon. Katanya juga banyak yang kena niku. Terus akhirnya juga nunggu lama niku, langsung tanya lagi. Iya, bawaan ke gate 1. Gate 1 nanti ada medisnya. Terus pas di sana itu polisinya kan gak ikut. Kondisi juga gak ada medis. Cuma ada yang luka-luka kayak sesak napas, efek kena itu ledakannya bom asap. Terus saya nunggu di situ lama sambil nelpon saudara. Jadi kalau kita bisa bayangin, good people, itu 2 pintu besi itu ya Mas, pintu stadion yang terbuka hanya 1, itu pun hanya setengah terbukanya, dan setengah dari pintu yang terbuka ini dilewati oleh ribuan supporter yang ingin keluar karena memang panik setelah terkena gas air mata gitu ya Mas. Tapi memang biasanya ketika ada pertandingan itu katanya 10 menit sebelum berhenti harusnya dibuka ya Mas? Ya dibuka, Mbak, sudah dibuka itu. Sebenarnya sudah dibuka sama polisinya, tapi katanya yang sudah di luar itu, Mbak, katanya pas kisruh ditutup lagi pintunya. Oh, justru sama polisinya. kisruh ditutup lagi? Iya, sebenarnya
sudah ada yang keluar pas belum selesai pertandingan itu sudah ada yang keluar. Terus pas kisru banyak supporter yang turun ke lapangan sama polisinya ditutup katanya yang sudah dikeluar itu. Itu mungkin yang bikin panik tuh di situ ya? Iya, kacamatanya bikin panik kan, nembaknya banyak, gambar langsung banyak. Gak kayak peringatan 1, 2 nih, langsung banyak nih, Mbak. Ingat nggak Mas berapa kali ditembakin tuh Nggak sedengarnya? ingat, cuma tur-tur niku. Beruntun jadi? Iya, saya kira cuma mercon niku, Mbak.